Bincang bersama. Halo, apa kabar Sobat Listeners? Bincang bersama kali ini bersama saya Daryl Adam, dan ada satu hal yang menarik ya dalam podcast kali ini. Biasanya kita ajak Anda untuk mengetahui satu sisi dari kehidupan entah seorang artis, aktor, profesional di bidangnya. Tapi kali ini saya melihat ada dua sisi kehidupan yang digeluti, dan itu ternyata membuatnya menjadi seorang yang saat ini hadir di podcast Bincang Bersama. Saya langsung sapa saja, sudah ada yang ganteng di sebelah saya. Paul, selamat sore. Hai, apa kabar? Salam Salam aja, aja. biar lebih bros. Sehat, Paul? Sehat dong. Saya manggilnya enaknya apa? Paul. Lebih ke Paul aja. Iya. Nama lengkap aslinya? Nyoman Paul Fernando Aro. Nyoman Paul Fernando Aro. Ini Iya. kayak ada nuansa Balinya ya? Iya, karena anak ketiga. Mama dari Bali. Oh. Mama dari Bali, terus Nyoman anak ketiga. Oh, Nyoman tuh artinya anak ketiga? Iya, benar. Jadi Paul anak ketiga. Dari Baik, 4 bersaudara. Berarti, 4 bersaudara. Yang pertama? Cewek, Heeh. terus cowok-cowok. Oke, cewek-cewek, cowok. Cowok-cowok, benar. Dan sekarang sudah menggeluti dunia tarik suara. Dunia silat. Enggak ya, sorry, beda ya. Dunia musik dong. Ini anaknya begini nih. Tapi gini Paul, aku mau nanya, beberapa info yang didapatkan dari tim podcast kita, dulunya kan sempat main bola. Benar. Tadi di awal saya mengatakan ada dua dunia yang dilakukan sama seorang Nyoman Paul, aka Paul ya. Awalnya gimana sih kok bisa main bola, terus tiba-tiba langsung terjun ke dunia musik dan masuk ke Indonesian Idol. Nah, ini kan panjang perjalanan. Ya dulunya memang fokus bola, terus memang rezeki juga di bola, pernah juga menjadi seorang ya pemain profesional, ya, maksudnya yang kerja di bola. Tapi musik mah lebih ke kayak sebuah kegiatan yang Paul lakuin sendiri aja, bukan yang fokus. Kayak nggak pernah juga kayak nyanyi di kafe gitu, nggak. Oh, oke. Kayak lebih ke otodidak aja. Apalagi untuk main alat musiknya ya. Terus kenapa bisa nge-switch itu karena dulunya tuh pernah ada kejadian di Indonesia yang supporter banyak. Ya. Yaitu itu turning point-nya di sana. Merasa udah nggak aman dan nyaman. Bukan. Jadi sebenarnya targetnya juga Paul juga nggak tahu kalau memang ada ajang itu waktu itu. Tapi karena kebetulan lagi di Jakarta untuk pitching pindah klub, maksudnya jadwal transfer dibuka, nunggu bulan Januari. Tapi Paulnya udah di sini dari bulan November. Di periode waktu itu habis latihan, makan di mes, malam-malam main HP, Instagram. Kelihatan ada audisi di Jakarta Barat. Udah kayak 2 hari setelahnya kayak ngantri tuh dari sana. Kayak benar-benar sendiri yang random. Oke. Pengen tahu aja ini beneran ketemu juri atau gimana sih kayak gitu. Awalnya kan ngiranya itu kan yang ngantri panjang banget kan. Betul. Itu Paul inget dari jam setengah 10-an pagi. Beresnya jam setengah 11 malam. Baru Itu, selesai. baru selesai. Oke. Jadi ya itu sih lumayan melelahkan tapi banyak pelajaran. Masih ingat nggak saat itu bawain lagu apa? Kemarin tuh waktu itu bawain sebelum ketemu juri itu bawain lagu Harmoni Padi Oke. sama Redemption Song Bob Marley. Bob Marley. Iya. Yang diperformkan? Diperformkan Dua itu lagu Redemption Song. Terus waktu itu Mas David, penyanyi Naif, jurinya juga, dia nanyain kamu suka nulis lagu nggak? Ya udah ditembak di sana nulis lagu, ternyata ya Paul kesempatan juga bawain lagu yang Paul tulis sendiri. Judulnya Wajah Mimpi. Oke. Itu. Ini menarik ya. Jadi dari pemain bola, saya tarik ke belakang lagi ya, Paul. Benar. Dari hobi main bola, olahraga yang notabene-nya keras, penuh dengan keringat, ambisi dan juga visi misi, tiba-tiba harus switch menuju ke satu dunia yang glamor, entertain, ketemu dengan banyak orang-orang petinggi gitu loh. Nyiptain lagu itu dari udah main bolanya atau gimana? Apa karena tertrigger kayaknya lagi ngisi waktu kosong nih, gue iseng-iseng nyiptain lagu atau gimana sih? Enggak, Paul suka nulis aja. Suka baca buku sih sebenarnya. Maksudnya suka baca buku, terus kalau nulis lagu sebenarnya karena apa ya? Bukan orang yang fokus kayak pingin berkarya menjadi seorang musisi, kayak mengisi apa ya, isi kepala aja di sebuah. Oke, dituangkan, ya, tulisan, dituangkan tulisan. tapi terus dibuat lagunya. Iya, kalau menurut Paul kayaknya enak nih nadanya, ya udah. Kalau cringe kayak ini nggak tahu siapa yang nulis ini kayak gitu. Ada darah seniman nggak dari keluarga, Paul? Mama, kakek dulu dalang. Oke. Kakek dalang, sekarang om jadi dalang. Mama penari. Oke.
Lebih dari keluarga mama sih, maksudnya keluarga Sorry, penari tradisional maksudnya? penari tradisional Bali. Oke. Ya dari kakek, terus saudaranya kakek juga. Kalau di Bandung kan nyinden ya, Ya. karena sama kidung. Oh, di Bali namanya kidung. Iya, banyak nenek juga sama tante lagi suka pada bisa mengkidung gitu. Kalau papa dia pendengar musik doang sih. Tapi kayak hard rock, Metallica, Oke. Fishbane, penikmat musik metal. Ngasih banyak input nggak ya, ke diri Paul ketika sadar bahwa anak itu punya talenta yang bisa nulis, ciptain lagu, padu padankan antara musik menjadi sebuah outcome Jadi lagu. waktu kemarin ikut ajang itu Paul nggak ada cerita ke siapa-siapa. Oh gitu. Iya, sampai pada akhirnya ditelepon bisa kesempatan ketemu juri. Itu pun Paul masih belum cerita. Nah, ketika dapat golden ticket baru Paul cerita ke ibu sih waktu itu. Terus ya Paul telepon ibu, terus Paul bilang Paul ikut idol, terus emang kapan mulai? Enggak, ini udah dapat golden ticket. Oh, ya udah. Kenapa ya udah? Ya, Komang kan emang dari dulu pintar nyanyi tapi nggak pernah mau dengar kayak gitu. Maksudnya dia nggak kaget gitu kayak, sombong kali mama ini ya. Gitu. Nggak bercanda, in a good way lah, in a good way. Jadi dia kayak sebenarnya garis besarnya kayak dari dulu dia udah tahu Paul tuh suka musik. Tapi kenapa nggak mau ditekunin gitu aja sih. Ini kan jadi pertanyaan lagi nih Paul sebenarnya. Antara dunia sebelumnya sepak bola itu dengan musik ini tahunnya lama nggak beda jauhnya? Tahun maksudnya? Dalam artinya begini, bermusik. Flipnya? Ya. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Jadi Paul selesai tanggal 15 Oktober kalau nggak salah ya, 2022. Sebenarnya nggak selesai. Maksudnya itu kan kejadiannya itu di minggu-minggu itu. Terus kebayang untuk ya udahlah, nggak tahu nih mau ngapain lagi. Oke. Pengangguran sejati waktu itu. Terus, hidup nganggur. Iya. Tapi pada akhirnya dapat pitchingan juga waktu itu, sempat hampir masuk Bayangkara FC. Yes. Makanya Paul di Jakarta. Mesnya di sini di PT IKA. Dan ternyata ada banner audisi itu ikut dan sampai sekarang tinggal di sini. Walaupun keluarga saya itu belum tahu, tapi setelah mendapatkan golden ticket tahu, ada nggak sih Paul yang entah mungkin dari keluarga bilang, "Duh, kenapa kok ngambil musik sih? Kenapa nggak tekunin bola aja? Itu kan kejadian semata-mata aja, belum tentu ke depan begitu terus." Ada nggak? Nggak ada. Justru waktu off di bola, kalau ibu sempat ngasih opsi kayak, kalau memang mau lanjutin bola jangan di sinilah, di luar aja. Karena dulu Paul awalnya di luar, dulu seleksi pernah di Swedia. Kalau mau balik di sana aja dulu. Dan nggak balik? Enggak. Jadi nyanyi. Jadi nyanyi. Kita ngomong masalah bisnisnya dulu ya. Oke. Enak mana antara income yang didapat dari bola dan musik? Ayo. Ngerintisnya sama-sama nih Paul nih, sama-sama susah, sama-sama berat lagi. gitu lah. Aduh, susah lagi. Karena kan dua pilihan yang nentuin kan Paul sendiri kan. Kalau jawaban paling aman tuh sebenarnya 50-50. Kenapa 50-50? Ayo. Kalau di bola itu kayak fix cost-nya kita tuh setiap bulan udah pasti dapat gaji dong. Betul. Itu udah. Terus belum sama uang kalau kita menang bonus. Belum lagi kalau kita misalnya Barito nih ketemu Borneo. Kayak laga derby Kalimantan gitu nggak sih? Jadi pasti petinggi-petinggi atau orang fans bola mau ngasih bonus. Pemerintah setempat juga bakal ngasih bonus, ya nggak main-main dong. Itu kalau musik agak lama. Kalau di musik, kalau kita jualannya bagus banget, itu jauh lebih enak di musik. Jadi PR-nya sebenarnya di sini sih. Sama kalau di bola juga. Kalau kita strategi juga. Iya, strategi kan? juga. Iya kan? Kalau bola kan cuma bisa sampai 35 lah ya. Ya usia. Usia sampai 35. Kalau musik bisa sampai 50-an. Maksudnya bisa kalau selain nyanyi, kalau memang nukuin musik bisa di belakang layar as a producer atau lain sebagainya. Tapi ya itu sih, plus minus sih. Tapi itu kalau kita lagi jualannya bagus di entertain, entertain sih. Jujur-jujurannya masa depannya lebih cerah mana? Musik. Yakin? Iya. Tos dulu. Setuju. That's why kenapa Paul nyiptain lagu. Iya. Tapi bukan karena duit, Mas. Enggak. Saya juga nggak bilang karena duit. Ini nggak usah di-cut ya. Emang saya juga nggak bilang karena duit gitu. Karena kecintaan kita kan itu kan gimana ya? Banyak orang yang melakukan semata-mata karena uang nggak bakal datang. Benar, itu benar. Tapi ketika kita datang, mengabdikan diri, ngasih segala satunya effortnya kuat, uang itu kan datang. Benar, itu benar, itu benar. Menurut Paul sangat percaya itu.
Dan apa sejauh ini yang Paul tekunin kan mungkin udah 1,5 tahun di musik Ya, kan. betul. Apapun yang kau lakuin kayak secapek-capeknya kayak fun gitu loh, kayak masih bisa gitu. Ya, ya. Kalau dulu kan mungkin Ya udah nggak usah dibahas, ujung-ujungnya duit lagi kayaknya. Bener nggak, Paul? iya dulu Iya kalau kan? mau lari sekencang apapun tapi Nggak kunjung dapet gitu. kalau bukan kita yang dimaukan. Udah, kita back to the topic ya. Ini bincang bersama edisi spesial menghadirkan Nyoman Paul. Enggak ngomong masalah duit seperti teman. Ya begitulah ujung-ujungnya duit ya. Karena biar gimana pun juga, loh, Paul juga mengokekan gitu. Iya. Ketika kita hadir melakukan banyak aktivitas dengan hati ya, Paul ya. Karena nyanyi kan dari hati sekarang kan. Nyanyi dari hati. Inspirasinya juga datang dari hati. Dari hati banget. Duit ngikutin kan? Duit dari hati. Setuju nggak? Tuh bener berarti kan? Iya kan? Iya. Kalau iya duit dari hati. Benar, duit dari hati karena datangnya juga meng-attract uang itu dengan hati. Benar. Jadi hati-hati. Dengan duit. Hati-hati Ini apa dengan sih? duit. Kok jadi bolak-balik kata. Oke, kita back to the Iya. topic. By the way, inspirasi lagu-lagu yang sudah dinyanyikan atau dihasilkan sebagai sebuah karya seni itu inspirasinya dari mana? Kalau Paul dari lagu pertama itu kan selalu ikut nulis sampai lagu ketiga Oke. di luar remix sama Mas Andi Ya. yang Do You Look At Me. Oke. Itu kan lagu udah pernah hits pada masanya. Untuk 3 lagu Paul selalu ikut serta dalam penulisan. Inspirasinya ada 3, dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau enggak cerita fiksi di novel biasanya. Oke, itu enak yang mana kalau disadur jadi dari sebuah lagu? Apa tuh? Lebih dari pengalaman pribadi kah, pengalaman orang lain, atau saduran fiksi? Kalau ketiga lagu-lagu ini selalu kayak campuran dari ketiga itu sih. Oh, 2 sih. Kalau Combine. fiksi novel belum sempat buat lagu. belum sempat buat lagu. Iya. Kebanyakan dari inspirasi kisah pribadi. Pribadi dan orang lain juga. Hubungannya dengan perasaan juga berarti. Perasaan dan kehidupan. Tentang lawan jenis. Tentang sepak bola dulu sih. Ke situ lagi. Iya. Oke. Kenapa kok jadi sepak bola inspirasi? Ya kayak lagu pertama itu Bernafaslah Sejenak. Apa? Bernapaslah? Sejenak. Oke. Itu kayak ya udah yang berlalu biarlah berlalu. Bernafaslah sejenak. Kan habis lari capek. Ya. Itu pembenarannya kayak gitu ya. Iya, baru tahu kebenarannya kan. Ya, Jadi iya, muncullah mundur pelan, ya udah aku mundur pelan-pelan aja. Ah. Jadi mundur beneran dari bola. Terus tapi kalau kita dulu mundurnya kan mundur anak muda tuh kan mundur yang labil kan. Iya, iya. Tapi pada akhirnya kayak ya udah mau tunggu apa lagi? Mundurnya sekalian. Mundur sekalian. Oke. Jadi itu hasil rangkuman dari bola Paul dulu sih sebenarnya. Lagu-lagu ini tunggu apa lagi? Tapi kira-kira kalau pecinta bola yang bener-bener suka banget dengan bola, Iya. paham nggak sih dengan lirik lagu itu? Enggak sih karena Paul Enggak. tadi bercanda doang itu. Enggak serius. Ini kita seriusnya kapan coba? Di podcast Bincang Bersama, tapi oke ya. Enggak. Oke, nggak apa-apa, Paul. Sekarang gini, kan inspirasi lagu itu kan bisa dari siapapun juga. Benar. Tadi Paul benar, katanya dari masa lalu. Ya oke. benar. Tapi sebenarnya kalau untuk inspirasi lagu, maaf saya potong. Sebenarnya selama 3 lagu ini yang selalu jadi duluan tuh adalah bagian musiknya. Jadi Paul dengerin nuansanya mau kemana nih. Lebih cocok galau. oke, Kayak oke. misalnya kuncinya minor, gelap, kayaknya lebih suka galau. Kalau kayak Tunggu Apa Lagi kan dominan mayor ya, Betul, chordnya, maksudnya dan juga upbeat. Sayang kalau kita kasih lirik yang galau kan. Betul. Biar sekalian kesampaian emosinya ya udah lagu yang positive vibes gitu sih. Nah, ini kalau kita ngincer masalah positive vibe-nya, persaingan sekarang begitu ketat ya, Paul ya? Ya. Semua tahu gitu, baik pendatang baru, Bentika Musik yang sudah eksis, sampai bahkan mungkin juga yang udah senior-senior tuh masih ingin eksis tampil. Setidaknya kan secara industri dunia musik tuh rivalitasnya kuat. Benar. Ada nggak satu hal pembeda, selain secara fisik, Iya. diferensiasi apa yang Paul tampilkan? Entah itu lewat nuansa musiknya, liriknya kah, atau dari caranya Paul bernyanyi? Apa yang beda? Lebih kayak ya udah ngalir aja. Kayak lebih ke apa ya? Tapi sebenarnya bener rivalitas tinggi gitu. Cuma kalau Paul lebih mikirnya bukan ke rivalitasnya, sebenarnya ke diri sendiri lawan diri sendiri aja. Mencoba memaksimalkan kapasitas otak ini aja. Karena setiap hari kan ada sesuatu yang baru kan. Ya, betul. Jadi kalau kita nggak belajar, masa kita mau stuck terus gitu. Itu sih. Yang paling viral Tunggu Apa Lagi ya? Lagi tunggu apa? Bukan apa? ya? Apa? Iya benar, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Lagi tunggu apa sih? Iya. Kita tukeran aja duduk. Oke. Tunggu apa lagi? Tunggu apa Benar. lagi? Itu tentang apa, Paul? Tentang seorang individu yang mencintai lawan jenisnya. Cuma di saat yang sama dia kayak selalu ngerasa kayaknya waktu yang belum pas.
Tapi pada akhirnya karena mungkin rasanya yang udah membara, jadi plot twist itu tunggu apa lagi, inilah saatnya gitu. Inilah saatnya untuk artinya? Kayak mengungkapkan rasanya kayak gitu. Tapi kalau di awal itu kayak tunggu sejenak, ini belum saatnya. Dan pada akhirnya Paul tuh plot itu kayak tunggu apa lagi, inilah saatnya. Oke, relate nggak sih dengan orang yang suka nungguin jodoh orang? Ketika udah diambil, telat gitu loh, inilah saatnya. Kalau saya dulu pernah jagain jodoh orang, Bang. Nah, cerita apa? Gimana? Nggak jadi inspirasi, itu sakit banget loh. Iya, udah nikah dia. Curhat banget. Udah punya anak lagi. Oh iya? Iya. Nggak berlaku dong tuh inilah saatnya. Iya, mundur perlahan sih kemarin. Berarti 2 sesi kehidupan mundur perlahan dari olahraga dan perasaan juga. Perasaan juga. Itu kan sebenarnya bisa lebih enak gitu loh Paul nyanyiinnya. Feel-nya lebih dapet kan? Iya, dapat banget. Curhatnya seru hari ini. Iya. Kenapa nggak diviralin yang itu? Enggak lah, apapun kan setiap manusia juga punya kehidupannya sendiri. Betul. Dia kan maksudnya udah bahagia dengan kehidupannya. Ya udah kita bahagia juga gitu. Kayak kalau Paul bahagia, Paul kayak ya udah buatin karya kayak. Kan ujung-ujungnya duit. Ya, itu lagi. Oke. Enggak bercanda. Nah, tapi benar ujung-ujungnya duit. Karena bagi orang yang merasakan hal yang sama dengan Paul itu, ya otomatis juga akan ngerasa, gue mesti beli albumnya nih, gue mesti download ininya lah. Enggak. Tapi maksudnya kalau karya Paul selalu mencoba dari hati. Dari rasa, karena rasa itu kan nggak bisa dibohongin. Ya, betul. Benar. Rasa sedih, rasa kecewa. Benar. Daripada harus nungguin jodohnya orang ya, Paul ya. Bang, kamar mandi di luar ya? Jangan nangis sekarang. Enggak. Oke, kita bahas masalah teknis ya. Oke. Tunggu apa lagi ini lirik aransemennya siapa yang? Dari SIK, teman-teman SIK. Jadi salut, respect juga untuk teman-teman SIK. Semoga bisa kerjasama lagi. Ya nuansa terus referensi dari mereka. Tapi kita juga sharing-sharing. Karena dari awal juga Paul mintanya sesuatu yang sangat berbeda dari lagu-lagu Paul sebelumnya. Karena lagu-lagu Paul sebelumnya kan kayak low beat, terus minor. Iya, yang saya dengar begitu. Iya, terus pengen sesuatu yang 180 derajat berbeda nih, kayak upbeat, mayor, ceria gitu. Dan kemarin juga hasil workshop kita juga obrolannya sefrekuensi. Oke. Sama-sama saling mengerti lah, itu sih. Yang susah tuh saling ngerti. Iya. Di trigger lagi. Saya udah nggak trigger loh padahal. Iya, tapi susah nggak sih susah untuk saling ngerti kenapa kamu tinggalkan aku gitu ya. Kenapa? Enggak sih. Enggak. Ya udah oke. Nyangka nggak sih Paul bakal seviral ini lagunya? Enggak. Biasanya nggak disangka itu akan terjadi. Lebih ke waktu itu kayak main goals untuk lagu ini setidaknya lebih bagus dari lagu sebelumnya. Itu aja sih. Tapi kan ini kan tantangan lagi Paul ya. Iya, makanya sekarang malah jadi takut. Oh gitu. Ini menarik nih. Ini beneran. Enggak, takut kenapa? Takut untuk nextnya apa ya gitu. Oh, oke. Growth mindset-nya udah Growth man, tapi ya? Manusiawi. Tapi pada saat yang, maksudnya di ujungnya juga Paul mikir kayak ya udah Paul manusia, masih punya otak untuk berpikir lagi. Ayo maksimalin lagi. Ada tantangan baru ya yang ada ya. Cuma ya itu sih. Oke. Paul, kalau secara pribadi kepengen banget duet nyanyiin lagu Tunggu Apa Lagi itu sama siapa? Tunggu apa lagi? Indonesia deh. Perempuan. Kira-kira sosok siapa yang pas gitu loh untuk mencerminkan konten atau isi lagu perempuan tersebut? Ya. Sama Kak Boyan. Boyan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Kalau Boyan. Kalau cowok? Kalau cowok sama Soulja. Kenapa harus 2 orang itu yang dipilih, Pak? Karena itu kita bisa ngejar ke pendengar cross gender. Cross genre. Cross genre sih. Genre beda dong. Genre. Cross genre. Okay. Kayak Kak Boyan kan dangdut. Ya udah kita bisa nge-pitch, ngenalin diri ke pendengarnya dia. Kalau Soulja kan festival banget tuh, kayak long lasting, kita bisa. Ini buat saya jawaban Paul itu adalah sebuah strategi promosi marketing yang ciamik ya. Kena banyak sisi dengan harapan lebih membumi lagi dan otomatis cuan juga datang. Ujungnya kan ke situ kan? Enggak. Strategi promosi marketingnya gimana Paul untuk lagu Tunggu Apa Lagi ini? Apakah akan di remake berikutnya atau enggak? Apa? Kenapa? Strategi promosinya dari Paul dan juga tim. Iya. Ini gimana tentang lagu Tunggu Apa Lagi? Karena banyak yang viral hanya sesaat gitu loh. Bener. Paul sih berharap lagu ini tuh, maksudnya kalian tuh nggak bosan dengerinnya. Maksudnya kadang kan kita realistis aja ketika lagu yang memang benar-benar langsung shoot gitu kan. Tapi justru lagu itu yang
paling cepat bisa turun juga. Yes, betul. Kalau Paul sih selalu berharap lagu ini kayak ya udah flow aja gitu. Maksudnya kalau kalian lagi pengen dengerin ya udah dengerin, bukan yang kayak dipaksa untuk denger gitu. Oke. Atau harus FOMO-FOMOan kayak gitu-gitu nggak sih? Iya, Kan tapi banyak kan tuh yang FOMO-FOMOan. iya, faktanya begitu. Sehingga itu kan membantu sebenarnya viralitas dari Ya, semua in a kejadian, good way kan. kayak gitu. Betul. Cuma secara long term kayaknya Paul lebih suka ketika lagu Paul ya segitu aja tapi long lasting. Oke, baik. Proses pembuatan lagu ini berapa lama, Paul? Yang 2-3 mingguan kalau nggak salah. 2-3 minggu. Liriknya sendiri total ditulis. Sama Rahman. Kebetulan Rahman itu teman angkatan Paul di ajang kompetisi kemarin. Oh, gitu. Jadi teman dari ajang kompetisi kemarin. Nggak coba untuk dipromot ke dewan juri yang notabene mereka sudah senior-senior? Apanya? Lagunya Paul yang ini, tunggu apa lagi? Kalau Bang Jude udah denger sih dia. Bang Udah, Jude juga. responnya gimana? Iya, dia suka. Oke. Cuma dia bilang kok kurus sekarang gitu. Jawabannya apa? Ya diet. Enggak, tapi karena memang sempet kan, itu Paul sempet. Ini udah turun 13 kilo. Oh, dari bulking langsung ke cutting gitu? Bukan bulking sih, lebih gemuk di sini. Cabi. Di sini, cabi gitu. Oke. Karena ya makan terus kan. Ya kan enak, duitnya banyak. Ya, enggak lah. Kok kenapa situ-situ mulu gitu ya? Pas banget ya. Enggak dong. Ya itu sih, Bang Judi udah notice. Siap. Berarti tinggal tunggu boomnya aja ya. Ketika suatu saat lagu itu memang totalitas dinyanyikan oleh seorang Bang Judi ya. Iya. Mungkin aja, apa yang nggak mungkin sekarang? Janganlah, Paul aja yang nyanyi lagu-lagu dia. Ya siapa tahu kan, ada nggak usah, kebanggaan. nggak usah. Tapi kepengen nggak sih, Paul? Enggak. Pengen sih sebenarnya. Tapi pengen gitu. Enggak ya, bohong banget kan. Enggak ya, Bang banget. Pengen. Oke, Paul, kita tinggalkan dulu dunia profesionalisme yang dikerjakan Paul ya. Sekarang kalau me time itu ngapain aja kamu waktunya? Nongkrong, kafe, enggak? Tidur. Masa sih? Kameranya di situ. Biasanya naik gunung. Oh, oke. Nyari inspirasi lagu juga? Enggak sih, lebih ke kayak pengen jalan aja. Oke. Terus kadang ke Bandung beli bakso Semar di Ciamplas. Enak sih. Pernah nyoba? Pernah nyoba sih? Iya. Terus apa ya? Lebih ke nggak yang terkonsep itu loh. Kayak gitu. Apa namanya? Pernah Absurd kemarin gitu ya. itu. Tiba-tiba jalan ke sini. Iya. Kemarin sempat mendadak sih hitungannya pulang kampung ke Swedia. Tapi itu karena udah lama sih, karena kakek nenek kan udah berumur, pengen ngeluangin waktu sama mereka aja. Tapi ya itu bukan yang beli tiketnya dari tahun lalu, nggak, mungkin dari bulan lalu kayak gitu. Oke. Yang penting mah ngalir aja. Betul. Ini enak nih, humble lah sosoknya gitu. Diajak ngomong apa juga ya ayo gitu. Iya. Pernah coba perkenalkan lagu Indonesia nggak di Swedia? Pernah. Respon mereka gimana? Mereka butuh Google Translate sih. Iya betul. Atau mau dibawain versi Swedianya? Versi ribet. Inggrisnya? Paul jadi mikir lagi kan. Lo kan tadi kan adanya otak dan Enggak, mereka paling dengerinnya yang The Way You Look At Me. Paul sempat nge-remake lagu The Way You Look At Me sama Mas Andi. Itu pada masanya kan sempat hits banget tuh. Iya. Cause there's something in the way you look at me. Oke. Itu sempat rilisnya awal tahun ini ya. Bulan kuartal pertama sih kalau nggak salah. Itu tapi thank you juga sama Mas Andi udah kayak mau kerja sama Paul untuk nge-remake lagu itu. Karena lagu itu kan hits banget kan pada masanya. Ini yang tunggu apa lagi nggak di totalitas di remix sama Mas Andi? Nggak tahu, paling lagi 20 tahun kali ya. Kan harus 20 tahun dulu. Oh gitu. Syaratnya begitu ya? Enggak sih sebenarnya. Oh. Agak emosi ya. Tapi ya sabar aja. Sabar. Oke, Paul, sedikit saya mau tanya tentang pengetahuan musiknya seorang Paul. Karena kan biasanya kan seorang pemusik itu punya satu modal dasar ya, pengetahuan musik, alat musik, entah itu mungkin sisi aransemen segala macamnya. Mendukung nggak sih kira-kira untuk menciptakan sebuah lagu? Apalagi untuk bisa main alat instrumen. Untuk bisa main alat instrumen. Menurut Paul sangat mendukung. Sangat mendukung. Kalau Paul pribadi ya. Karena Paul kalau buat lagu nggak bisa yang akapela. Oh, oke. Harus dari petikan gitar dulu atau dari piano. Nanti kalau udah ngasih demo, baru kita sharing-sharing pengen warnanya kayak gimana, baru di sana. Berapa lama idealnya Paul untuk membuat satu lagu itu? Kalau yang kemarin Mundur Perlahan, yang lagu kedua ya hitungannya ya. Lagu kedua itu sebenarnya sebelum ketemu produser sama label, itu Paul sebenarnya udah ngestok 3 lagu. Terus sebelum mandi, ke studio bentar.
Ini beneran, ini nggak bohong, sumpah demi apapun. Terus ya udah, terus nyanyiin lagu Mundur Perlahan ini, kayak jadi nulis. Terus 2 jam setelah 2 jam sebelum ke studio udah jadi lagu. Terus Paul nyanyiin 4 lagu kan, yang diterima yang ini. Ini karena belum mandi. Nah Kan itu sebelum mandi tadi. sesuatu yang tidak dikonsep ternyata membawa berkah. Amin. Oke. Gitu gak sih? Iya, Kalau iya, Paul iya. gitu kemarin, karena beneran Paul nyanyiin 3 lagu itu, terus yang lagu ini tuh nyanyiin terakhir tapi bukan yang Paul kayak pingin nyanyiin untuk nunjukin, tapi udah coba satu lagi gitu. Terus, ini enak nih, yaudah buat ini aja. Bilangnya itu yang enak. Justru yang itu dibuat enak. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Apa karena mungkin hokinya di situ kali? Nggak tahu juga. Mungkin kita nggak bisa pungkiri hoki itu ada. Betul. Tapi Paul setuju nggak sih kalau misalnya satu saat lagu ini akan dibawakan oleh orang lain dengan versi orang lain? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Term and condition berlaku nggak dari Paul? Kalau Paul mah yang penting mereka seneng. Mereka seneng. In a good way juga di saat yang tidak sadar, ketika mereka nyanyi lagu Paul juga bantu promosi lagu Paul kan. Betul. Ya. Dan kalau kita berbuat kebaikan pasti dibalasnya dengan kebaikan. Aduh, bener gak sih? Banget. Udah selesai ya, Paul? Belum ya? Belum kayaknya. Nyanyi dong sedikit sekarang. Ya, Kau tunggu apa ya? datang tak kuduga, beri aku tawa, bahagia hariku kau buat sempurna. Mungkin kita bisa berjalan bersama, tunggu sejenak ini belum saatnya. Gitu. Keren. Paul, pesan apa yang mau disampaikan untuk para penikmat musik Paul sendiri dan juga para penikmat musik di seluruh Indonesia agar ya kalau bisa jangan beli bajakan seperti biasa? Oh gitu ya. Pertama-tama mau bilang terima kasih udah diundang ke sini, terus menerima Paul untuk mempromosikan lagu Tunggu Apa Lagi, cerita-cerita tentang bola lah atau siapa tadi itu yang ya itulah. Nggak bercanda. Thank you semuanya udah dengerin, dan thank you juga untuk Mooners udah bantu promosin lagu, ngenalin lagu ini ke jangkauan yang lebih luas. Semoga kalian yang dengerin lagu Tunggu Apa Lagi bisa ditemenin kesehariannya. Buat yang relate ataupun yang nggak relate juga, semoga seneng dengerinnya. Thank you, salam damai Nyoman Paul. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast Bincang bersama dengan Nyoman Paul, dan mungkin bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang liriknya, kemudian proses aransemennya, atau lagunya sendiri yang Tunggu Apa Lagi, Anda bisa coba dengarkan langsung, dan jangan lupa jangan pernah beri bajakan. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Bincang bersama